Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polutus dan para sahabat dimanapun berada, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat beraktivitas dengan baik dan lancar. Kali ini kita masih memberikan informasi atau menyampaikan informasi seputar Partai Umat yang pada tanggal 19 Juli kemarin di kawasan Baciro, Yogyakarta telah meluncurkan sebuah rumah pemenangan. Rumah pemenangan yang ditargetkan di daerah istimewa Yogyakarta itu mengcover sekitar 5 kabupaten kota yang ada. Yang pertama dengan basis utama yaitu di sekitar kota Yogyakarta, kemudian Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, kemudian Sleman dan Kulon Progo. Memang sangat beralasan ketika basis utama perjuangan dari Partai Umat dengan daerah Yogyakarta, karena di sanalah tokoh besar sang pemimpin yaitu Ketua Majelis Syuro Profesor Amin Rais berdomisili dan melakukan kiprah sehari-harinya, mulai dari Partai UGM sejak muda sampai menjadi seorang reformis, seorang aktivis, sampai hari ini selama 23 tahun lamanya Amin Rais banyak berpusat dan membangun basis utama perjuangan beliau yaitu di Yogyakarta. Ketika bergabung di ICMI, kemudian PP Muhammadiyah dan sebagainya, sehingga tidak salah ketika Partai Umat dalam beberapa informasi yang lalu bahwa akan melewati ambang batas parliamentary threshold 20%, itu menargetkan daerah DIY walaupun cuma 4 juta pemilihnya, tapi mereka menargetkan sekitar 20% suara berasal dari DIY. Dalam video selanjutnya kita mengetengahkan bahwa untuk sampai ke 4% parliamentary threshold, Partai Umat hanya membutuhkan sekitar 29 dapil dari sekitar 78 dapil yang ada. Yang pasti bahwa dapil-dapil tersebut berada di daerah Jawa, karena basis perjuangan Partai Umat sebagian besar berada di Jawa. Nah, kali ini dengan adanya rumah pemenangan yang dibentuk oleh Partai Umat dan simpatisannya, pendukung-pendukungnya, diharapkan menjadi rumah bersama, perjuangan bersama, atau menjadi sumber atau tempat konsolidasi umat. Jadi perlu diakui bahwa Partai Umat bisa menang, Partai Umat bisa membesar dan membangun simpati-simpati di kawasan masyarakat ketika mempunyai tempat untuk konsolidasi. Hanya dengan konsolidasi umat, Partai Umat bisa mengumpulkan basis-basis masanya. Nah, ini sebuah informasi yang cukup menarik. Partai Umat bahwa ditargetkan bisa memenuhi ambang batas 4%, bahkan melebihi. Nah, dengan basis perjuangan utama mereka di Pulau Jawa, yang paling utama yaitu di daerah Yogyakarta. Jadi di kota Yogyakarta, pusat pergerakan Partai Umat lalu menyebar ke 4 kabupaten yang ada, Bantul, kemudian Gunung Kidul, Sleman, dan Kulon Progo. Lalu menyebar ke daerah-daerah lain di provinsi lain di Jawa, kemudian masuk ke daerah-daerah luar Jawa seperti di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Jadi hanya dengan cara tersebut, bahwa Partai Umat sebagai partai baru yang berdiri setelah pemilu 2019 itu akan bisa masuk ke Senayan dan bisa mungkin menggantikan partai-partai lama yang saat ini juga berada dalam posisi goyang yang diberitakan dalam beberapa media, yaitu Partai Amanat Nasional dan juga Partai Persatuan Pembangunan. Diinformasikan bisa terdepak dari Senayan ketika mereka tidak melakukan konsolidasi yang masif menjelang pemilu 2024. Jadi pelutus dan para sahabat yang berbahagia, bahwa posisi Partai Umat hari ini sedang menggalakkan atau menggerakkan kegiatannya di seluruh Indonesia. Namun basis utama pergerakan mereka, basis utama perjuangan mereka yaitu berada di Pulau Jawa. Karena kita ketahui bahwa tokoh-tokoh yang bergabung sebagian besar itu berasal dari Pulau Jawa, yaitu dari warga Muhammadiyah, kemudian
rata-rata pengurus Partai Amanat Nasional, seperti diberitakan dalam video sebelumnya, bahwa hampir 50% caleg-caleg dari Partai Umat itu berasal dari Partai Amanat Nasional. Ini juga tidak dapat disangkal karena Profesor Amin Rais adalah pendiri Partai Amanat Nasional sekitar 23 tahun yang lalu. Marwah dan spirit perjuangan Partai Amanat Nasional itu masih ada di Profesor Amin Rais, sehingga para pendiri, para loyalis yang masih sangat rindu dengan sepak terjang Amin Rais mungkin akan mengikuti Profesor Amin Rais kemanapun beliau berada. Nah, kali ini ketika beliau berada di Partai Umat dengan partai baru yang digawanginya, itu akan berbondong-bondong orang masuk ke Partai Umat. Dan ini sebuah informasi menarik bahwa Partai Umat kemungkinan akan menjadi peserta baru di Senayan pada tanggal 14 Februari 2024 dengan konsolidasi yang mereka telah bangun, yang hari ini diberitakan pada tanggal 19 Juli kemarin telah meresmikan sebuah rumah pemenangan di kawasan Baciro di Yogyakarta. Jadi Yogyakarta adalah basis utama perjuangan Partai Umat, karena juga ketua umumnya Ridho Rahmadi juga berasal dari Jawa. Ridho Rahmadi walaupun keluar dari luar negeri adalah seorang tokoh muda yang masih di bawah 40 tahun yang juga berbasis di Jawa. Jadi kemungkinan gerakan besar Partai Umat ini difokuskan di Pulau Jawa. Jadi 29 dapil yang ada juga berada di Pulau Jawa. Jadi tempat-tempat lain mungkin hanya sekitar tambahan, dan mungkin setelah pasca Pileg 2024 mereka melebarkan sayap ke tempat-tempat lain. Yang paling utama hari ini bagaimana partai-partai baru tersebut bisa masuk ke Senayan, bisa menduduki posisi 4%. Nah, konsolidasi Partai Umat terutama ketika digawangi oleh seorang politisi gaik seperti Amin Rais, ini harusnya sudah sangat paham apa yang harus dilakukan supaya tidak sekedar membuat partai lalu menjadi tidak partai gurem, tidak lolos Senayan, apalagi menjadi partai 0, nah ini yang akan dilihat dan ditakutkan, apakah Partai Umat betul-betul bisa masuk ke Senayan atau menjadi partai gurem, partai pengembira. Tapi dari berbagai kiprah, dari berbagai gerakan-gerakan yang ada, orang sangat yakin bahwa partai ini akan bisa menjadi salah satu peserta di Senayan pada tahun 2024 yang akan datang. Kita tunggu kiprah-kiprah Partai Umat yang hari ini semakin menyebar kemana-mana, semakin memperluas sayapnya, seperti ketika kita mendengar Partai Umat yang berada di Papua itu menawarkan kepada umat-umat di luar umat Islam untuk menjadi pengurus Partai Umat. Berarti mereka sudah menawarkan kebenaran universal, perjuangan-perjuangan universal, sehingga tidak hanya menggait umat Islam, tapi umat-umat lain pun bisa digait oleh Partai Umat untuk bisa bergabung untuk memperjuangkan kebenaran bersama, kebenaran universal, yaitu penegakan keadilan, kemudian bagaimana melawan kezaliman dan nahi munkar. Nah, gerakan-gerakan Partai Umat yang semakin meluas ini seharusnya bisa semakin besar ke depan, sehingga tidak memperebutkan ceruk suara yang sama, yaitu di Partai Amanat Nasional. Memang hari ini orang hanya melihat Partai Umat seputar bagaimana meneruk suara PAN, Partai Amanat Nasional, suara HMI, dan Muhammadiyah. Hanya itu yang dilihat, sehingga orang masih meremehkan kehadiran Partai Umat. Dianggap partai kecil yang mungkin ceruk-ceruk suaranya tidak berkutat, tidak bisa lepas dari Muhammadiyah, kemudian HB, kemudian Partai Amanat Nasional. Nah, tapi kita lihat perkembangan selanjutnya. Ketika bisa dikolaborasi, ketika bisa didesain dengan baik oleh Profesor Amin Rais, maka partai ini bisa menjadi partai besar yang dapat diperhitungkan di hari-hari akan datang. Kita tunggu pada tanggal 14 Februari 2024 kiprah-kiprah dan capaian Partai Umat. Semoga bisa menjadi partai baru yang bisa masuk ke Senayan dan sehingga bisa mewarnai pola dan pergerakan demokrasi di Indonesia. Demikianlah pelotos yang berbahagia, hanya ini yang kita bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.